Ada yang bertanya seperti ini, Mas, gimana sih caranya jadi anggota dewan? Kira-kira jawabannya seperti apa ya? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum dulur, perkenalkan nama saya Ahdiat Sabril Ulum, praktisi politik, anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024. Di kesempatan kali ini kita ingin menjawab tentang bagaimana sih caranya menjadi anggota dewan. Jadi anggota dewan itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Kita coba jawabnya flashback. Yang pertama, kita harus dilantik jadi anggota DPRD pada saat pelantikan yang di gedung dewan. Yang kedua, sebelumnya lagi kita harus terpilih menjadi caleg dengan suara terbanyak serta akumulasi suara kita dan partai mendapat porsi kursi yang tersedia di dapil tersebut ya. Kalau di dapil Kedung Kandang Kota Malang kebetulan ada 10 kursi yang tersedia, bisa menduduki di peringkat 1 atau 10 itu sudah bisa menjadi anggota dewan. Flashback lagi ya, kampanye ini butuh waktu yang lama memang, 6 bulan secara resmi, juga di flashback lagi kalau kita bisa jadi 1 tahun atau lebih ya, lebih. Intinya kalau kita sudah punya modal yang bagus, kampanye itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Yang keempat, kita flashback lagi ke belakang, tercatat menjadi daftar caleg tetap. Kalau tidak salah ditetapkan di bulan Juli 2018, kita ditetapkan jadi daftar caleg tetap. Sebelumnya lagi ada daftar caleg sementara. Ini yang terpenting, pada saat kita menjadi daftar caleg sementara, ada syarat-syarat yang perlu kita lengkapi. Ya, ada syarat yang perlu kita lengkapi. Ketika syarat ini tidak ada, maka kita otomatis tidak bisa menjadi anggota dewan. Apa saja syarat-syaratnya? Sudah saya catat ya, ada 12 syarat atau dokumen yang perlu kita lengkapi sesuai dengan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. Syarat yang pertama adalah mendapatkan rekom dari partai politik, ya, ditandai dengan surat pencalonan dari partai politik. Ini penting sekali karena anggota dewan memang representasi dari partai politik. Yang kedua, mengisi formulir pernyataan sebagai bakal calon legislatif yang isinya ada beberapa ya. Yang pertama isinya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia kepada Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Bersedia bekerja dengan penuh waktu, dicalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan, jadi kita tidak boleh ketika sudah terdaftar jadi caleg di dapil yang pertama, kita tidak boleh menjadi caleg di dapil lainnya. Isinya lagi dari formulir pernyataan bakal calon legislatif, bersedia untuk tidak praktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, tidak menimbulkan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD. Dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dan dewan pengawas atau karyawan pada BUMN, BUMD, atau badan lainnya yang bersumber dari keuangan negara. Syarat yang lain, yang nomor 3 ya, ketika kita jadi bakal calon legislatif adalah telah berumur lebih dari 21 tahun terhitung sejak ditetapkan jadi daftar caleg tetap. Jadi bisa dipastikan semua anggota dewan di seluruh Indonesia minimal umurnya adalah 21 tahun. Yang selanjutnya
nomor 4, bertempat tinggal di wilayah NKRI, ditandai dengan fotokopi KTP maupun paspor yang berlaku. Selanjutnya, berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Kita diwajibkan untuk mengirim ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh sekolah kita. Kalau kita ingin mencantumkan gelar S1 maupun S2, maka kita harus mencantumkan juga ijazah yang sudah dilegalisir oleh perguruan tinggi kita. Yang selanjutnya, sehat jasmani, ya, kita mengurus surat keterangan sehat jasmani di rumah sakit, ya. Selain sehat jasmani, ada juga sehat rohani. Keterangan sehat rohani, ada juga bebas narkoba. Kita ngurusnya di BNN. Yang kedelapan, terdaftar sebagai pemilih. Ditandai dengan surat atau tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Kita minta kepada ketua KPPS, suratnya nanti ditandatangani dan dicap stempel basah. Syarat jadi bacalek, ya, menjadi anggota partai politik ditandai dengan kartu anggota partai politik yang masih berlaku. Yang ke-10, mengisi formulir yang memuat informasi bakal calon meliputi data diri, motivasi, target sasaran, serta riwayat pendidikan, ya, seperti kurikulum vitae. 11, mengurus SKCK di kepolisian. Yang ke-12, pas foto berwarna terbaru bakal calon legislatif. Jadi seperti itu urut-urutannya. Jadi bakal calon legislatif ditetapkan jadi daftar caleg sementara, lalu ditetapkan sebagai daftar caleg tetap, kampanye, dan terpilih. Setelah itu dilantik. Ada 6 ini. Bagi teman-teman yang ingin jadi anggota dewan di periode selanjutnya, 5 tahun lagi, ya, atau 4 tahun lagi dari sekarang, sudah bisa memulai dari sekarang persyaratan-persyaratannya. Yang terpenting dari semua itu adalah kita memiliki modal yang cukup, yaitu modal sosial dan juga modal finansial untuk persiapan semuanya itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol subscribe YouTube channel Ahdiat Sabril Ulum, ya. Terima kasih.